Hai hai hai. Wow, ada podcast baru nih. Pasti kita semua penasaran kan pada podcast baru ini? Maka tetap stay tune di podcast kali ini. Bye bye, selamat menonton. A few minutes later. Salam sejahtera dan selamat siang buat kita semua. Di video kali ini saya akan mengadakan sebuah podcast sederhana bersama saya Rina Sarah Jantri Manurung sebagai host yang tentunya akan menemani penonton semua untuk berbincang-bincang bersama di podcast kali ini. Hal menariknya bahwa podcast ini adalah podcast perdana yang bisa menjadi ruang untuk berbincang-bincang bersama dan berbagi hal-hal yang positif kepada kita semua. Dan podcast ini juga membahas mengenai permasalahan-permasalahan apa saja sih yang ada di suatu desa, yaitu di Desa Jonggi Manulus. Dan karena podcast ini adalah podcast perdana, bintang tamu kita ini adalah bintang tamu yang sangat spesial, yaitu salah satu tokoh masyarakat dari Desa Jonggi Manulus, yaitu Ibu Winda. Selamat siang Ibu Winda. Ya, selamat siang. Apa kabar Ibu Winda? Baik. Mungkin Ibu Winda bisa memperkenalkan diri kepada penonton podcast kita hari ini. Pastinya penonton podcast kita bertanya-tanya dan penasaran siapa sih sosok Ibu Winda ini. Silakan Bu. Nama saya Winda Erika Ginting. Saya adalah sekretaris desa di Desa Jonggi Manulus. Terima kasih. Jadi Bu, kalau boleh tahu nih, Ibu sudah menjabat sebagai sekretaris desa di desa ini sudah berapa lama Bu? Baik, saya sudah menjabat sebagai sekretaris desa di Desa Jonggi Manulus kurang lebih 4 tahun. Oh, sekitar 4 tahun ya. Ya. Berarti 4 tahun ini sudah cukup lama. Pastinya Ibu Rita sudah mengetahui apa saja sih yang terjadi di Desa Jonggi Manulus ini. Jadi Bu, saya ingin bertanya kepada Ibu, apa saja sih yang menjadi permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Jonggi Manulus ini? Bahwa kita ketahui kan Bu, di desa maupun di negara pastinya ada permasalahan yang utama ataupun yang sering kita dengarkan. Jadi Bu, saya ingin bertanya, apa saja sih permasalahan yang ada di desa ini? Oke, permasalahan yang biasa ya, yang biasa tapi bukan terlalu jadi masalah seperti itu ya di Desa Jonggi Manulus. Tetapi sering kami dapat laporan seperti itu. Misalnya masalah bantuan seperti itu ya. Sebenarnya ini bukan terlalu mencolok sih, tetapi sering lah. Yang pertama kan memang bantuan di Desa Jonggi Manulus itu tidak terlalu ini. Semua warga Desa Jonggi Manulus yang warga miskin ya sudah menerima bantuan. Tetapi ada misalnya jenis-jenis bantuannya, misalnya bantuan BLT, kemudian bantuan sosial tunai, atau misalnya bantuan sosial tunai ini bisa berupa BPNT atau penerima beras ya. Kemudian ada yang dalam bentuk uang dia itu seperti bantuan PKH. Jadi permasalahan yang sering muncul di desa yaitu ada kalanya masyarakat ini tidak setiap bulan menerima bantuan itu. Misalnya bukan BLT ya, tetapi misalnya PKH atau memang BPNT seperti beras seperti itu. Ada kalanya masyarakat mengadu kepada kami gitu. Orang itu mengadu, kami kok tidak setiap bulan dapat bantuan ini seperti itu ya. Jadi itulah biasanya masalah yang seringlah terjadi di Desa Jonggi Manulus. Oh baik Bu, jadi dari permasalahan BLT ini ya Bu, yang warganya sering melapor karena tidak setiap bulan atau masih belum dikeluarkan BLT-nya. Bukan BLT. Kalau BLT dia tetap berjalan karena itu kan bantuannya dari langsung dari dana desa ya. Tetapi kalau
yang jadi permasalahannya yaitu bantuan dari dinas sosial, seperti itu dia. Berarti bantuan dari dinas sosial yang masih Kadang ada terhambat seperti itu dia. Jadi masyarakat tidak menerima setiap bulan. Jadi masyarakatnya melapor kepada kami gitu. Kenapa saya bulan ini tidak menerima bantuan? Seperti itu dia. Jadi ketika masyarakat itu melapor kepada perangkat-perangkat desa di sini, apa yang menjadi solusi untuk menutupi yang dilaporkan ibu tersebut, masyarakat tersebut? Kami biasanya hanya melaporkan ke pihak kecamatan. Misalnya kami seperti saya misalnya saya langsung tujukan ibu itu langsung berbicara kepada ada namanya di desa yaitu bagian bantuan yaitu ada operator namanya operator 6NG. Jadi operator 6NG ini melapor kepada pihak kecamatan seperti itu dia, pihak kecamatan atau operator kecamatan, supaya selanjutnya dilaporkan ke kabupaten atau bahkan ke pusat seperti itu dia. Kalau boleh tahu Bu, berapa hari gitu Bu permasalahan ini sudah langsung dicairkan ke dana itu ke masyarakat atau gimana Bu? Kadang kalau dilaporkan bisa aja sih, bisa cepat, bisa lama. Kadang cepat, kadang lama, kadang bisa juga sampai nggak keluar gitu. Mungkin ada mungkin kesalahan-kesalahan di administrasi dari masyarakat tersebut, makanya membuat bantuan tersebut tidak tersalur seperti itu. Seperti misalnya NIK-nya, berbeda satu digit seperti itu dia. Jadi setelah diperbaiki NIK-nya ini tadi, baru ada solusi. Udah beberapa bulan baru diubah, baru bisa masuk lagi bantuan itu tadi. Berturut-turut dia, misalnya dia 6 bulan dia tidak menerima bantuan. Setelah 6 bulannya udah bagus dia misalnya udah diperbaiki dia NIK-nya tersebut misalnya atau namanya angkanya sedikit berbeda dengan yang terdaftar di Capil dan yang terdaftar di dinas sosial, itulah yang membuat dia kalau sudah biasanya langsung berturut-turut masuk lagi bantuan tersebut. Di saat menunggu pengumuman itu Bu, pastinya masyarakat tidak sabaran nih Bu. Kapan sih dana saya dikeluarkan? Jadi bagaimana sih Ibu menyikapi warga tersebut? Pasti Ibu warga itu terus bertanya-tanya kapan sih Bu keluarnya dana saya, dan bagaimana cara Ibu menyikapi si warga tersebut? Biasanya kami menyikapi, memang sering sih masyarakat seperti itu datang kepada kami. Misalnya di bulan pertama dia tidak dapat melapor dia kepada kita, kami menjawab ibu kami langsung kan ditelusuri oleh pihak kabupaten apa kendala-kendala yang membuat bantuan tersebut tidak bisa dikeluarkan. Jadi setelah beberapa hari kemudian warga itu datang lagi kepada kami gitu. Kami hanya mengatakan kepada masyarakat supaya bersabar. Berarti permasalahan di desa ini dana-dana ya Bu. Berarti selain dari bantuan tersebut, apakah masih ada permasalahan lain seperti di pendidikan atau di keikutsertaan masyarakat untuk bergotong royong? Yang pertama di pendidikan memang di desa Jolimangu sudah rata-rata ya warganya, kecuali yang dulu-dulu ya, yang udah orang tua, rata-rata dia tamat SMA gitu. Jadi sepertinya kalau untuk permasalahan di bagian pendidikan kayaknya sepertinya tidak ada. Berarti masalah pendidikan di desa ini cukup aman ya Bu. Dan kalau boleh tahu nih Bu, kan pastinya masyarakat desa Jolimangu ini karena tamatan SMA pastinya ada petani, ada peternakan. Kalau boleh tahu nih Bu, di masyarakat desa Jolimangu ini mayoritas pekerjaannya apa Bu? Kalau di desa Jolimangu itu
pekerjaannya mayoritas adalah petani. Memang sebagian besar ya petani. Biasanya orang itu menanam padi paling besar. Tetapi ada juga menanam jagung atau ada kopi, coklat seperti itu kebunnya. Berarti dari situ mereka menyekolahkan anaknya sampai di mana? Misalnya kan pastinya ada persoalan di menyekolahkan anak di jenjang SMA maupun di SD gitu. Biasanya seperti itu memang ada sih kekurangan dana gitu. Tetapi sejauh ini memang masih bisa dikendalikan seperti itu. Berarti masalah pendidikan di Desa Jonggi Manusi cukup aman. Dan kalau boleh tahu nih Bu, di masalah keterlibatan masyarakat Desa Jonggi Manusi ini untuk bergotong royong, apakah semua masyarakat Desa Jonggi Manusi ini ikut serta dalam perlakuan gotong royong? Dan kalau boleh tahu Bu, berapa kali sih Bu gotong royong dilakukan? Baik Ibu, kalau untuk gotong royong ya, masyarakat Desa Jonggi Manulus cukup aktif ya dalam mengikuti kegiatan gotong royong. Misalnya kalau pemerintah Desa Jonggi Manulus itu mengadakan gotong royong sekali sebulan rutinnya ya Bu ya, sekali sebulan. Kami juga pemerintah Desa Jonggi Manulus melibatkan masyarakat di dalam melakukan gotong royong tersebut. Tetapi ada sebagian kecil masyarakat memang sulit kita ajak seperti itu dia untuk mengikuti gotong royong. Tapi dalam mayoritasnya dia memang mengikuti. Berarti di Desa Jonggi Manulus ini cukup aman, dan dari segi pendidikan, dari segi keterlibatan untuk gotong royong mereka cukup ikut serta. Tapi masih ada beberapa yang tidak ikut serta. Dan apa sih solusi Ibu untuk menyikapi masyarakat yang masih enggan tidak mau ikut serta gotong royong tersebut? Kami sebagai pemerintah Desa Jonggi Manulus, kami hanya menghayal-hayalkan kepada masyarakat saja. Jadi kalau misalnya pun ada masyarakat yang tidak hadir dalam mengikuti gotong royong, kami hanya bisa menghayal-hayalkan. Sudah cukup lama ya Bu kita berbincang-bincang mengenai permasalahan yang ada di Desa Jonggi Manulus ini. Dan semoga Desa Jonggi Manulus ini makin berkembang. Tetapi kita dengarkan bahwa permasalahan-permasalahan di Desa Jonggi Manulus ini tidak terlalu banyak. Dari segi pendidikan juga aman, dari keikutsertaan gotong royong juga aman. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Linda yang telah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang dan berbagi informasi yang sangat positif ini ya Bu. Dan semoga Ibu Rika tetap semangat, tetap enjoy untuk melakukan jabatan Ibu sekarang. Iya. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada penonton semua yang sudah menonton ini, dan semoga podcast hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita simpulkan ataupun dapat kita kutip bahwa kita ketahui juga di banyak desa maupun negara pasti ada permasalahan-permasalahan yang menonjol maupun yang paling utama. Jadi sebagai warga, sebagai generasi muda, marilah kita menghargai, menghormati dan selalu menaati peraturan-peraturan yang ada di desa maupun yang ada di negara kita masing-masing. Dan saya Rina Sarah Jantri Manurung mengundurkan diri. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan selalu tonton podcast hari ini. Dan terima kasih banyak kepada Ibu Linda yang sudah menyempatkan waktunya. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton podcast kali ini. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Thanks for watching. Bye-bye.